Bapak, saudara, saudari yang terkasih, suatu hari ketika saya bertugas di tanah misi, kadang-kadang saya duduk-duduk, biasanya di samping gereja itu ada pastoran, dan di situ tanahnya masih sangat luas, masih hutan-hutan, masih kebun-kebun di sana, ya. Dan saya biasanya duduk-duduk saja di depan, bersama para warga. Kita duduk sambil santai, kita putar-putar kopi, minum teh sambil ngobrol-ngobrol, bersama orang tua di sana, gitu ya. Sampai kami ngobrol-ngobrol sampai larut malam kita bercerita, ya. Dan ketika malam saya melihat di atas langit itu indah sekali, ya. Ada banyak bintang-bintang tampak jernih sekali. Dan saya merasa kagum begitu indahnya bintang-bintang di langit ketika saya melihat ke atas, gitu ya. Dan kadang-kadang ketika bintang itu terlihat jelas, tiba-tiba saja kadang-kadang angin, ada angin keras dan awan-awan mendorong angin itu sehingga bintang-bintang itu menjadi tertutup kembali. Dan saya bersama para warga tidak bisa lagi melihat bintang, ya. Bintangnya tetap ada, ya, tetapi kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, ya. Dan kadang-kadang iman kita itu seperti bintang juga, ya. Kadang-kadang tertutup awan, ya. Ada, tetapi tampak kurang jelas, ya, tidak bisa dilihat dengan jelas. Dan awan itu seperti keraguan, ya. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita ada juga keraguan, ada juga keyakinan. Karena hidup kita toh tidak statis, ya, tidak lurus-lurus saja. Selalu ada perjalanan yang dinamis, ya. Kadang kita bertemu orang ini saat ini, ya, di masa depan kita bertemu dengan orang yang unik juga, punya banyak cerita juga. Ya, itulah pengalaman di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa ragu, ya? Pasti kita pernah juga, ya. Kita tidak selalu yakin. Keraguan adalah perasaan yang tidak yakin, ya. Kita nggak yakin akan sesuatu. Dan perasaan ragu adalah hal yang wajar. Tentu saja ini adalah hal yang manusiawi yang bisa dialami oleh setiap orang, ya. Perasaan ragu ini disebabkan oleh banyak faktor, tentu saja, ya. Kadang ada faktor kita kurang pengetahuan, kurang informasi sehingga kita tidak tahu, ya. Kadang kita juga bingung dalam mengambil keputusan. Ada rasa takut kalau kita gagal, ya. Ada pikiran-pikiran negatif atau juga ketidakpastian di dalam hidup. Itulah membuat kita menjadi merasa ragu, ya. Saudara-saudara yang terkasih, keraguan adalah hal yang normal, ya. Itu adalah hal yang harus kita syukuri juga, ya. Kita merasa ragu, ya. Dan di dalam Injil Yohanes kita menemukan momen di mana Yesus menghadapi para murid yang merasa ragu, ya. Mereka ragu, akhirnya sebagian murid ini pergi meninggalkan Yesus karena perkataan Yesus dianggap perkataan yang keras, ya. Pengajarannya sungguh-sungguh membuat mereka tertantang, ya, para murid ini, sehingga mereka tidak kuat. Tetapi 12 murid dikatakan masih bertahan, ya. Mereka masih bertahan untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dikisahkan bagaimana sebagian murid ini mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya paham, ya. Mereka enggak paham, mereka enggak mengerti tentang identitas Yesus dan misi Yesus seperti apa, ya. Kadang kalau, ya, kita memiliki mungkin ada, ya, anak remaja yang masih bertumbuh, sehingga kadang ada perdebatan dengan orang tuanya menganggap, wah, anak ini nggak paham-paham, ya. Itulah Yesus juga melihat para murid ini belum terlalu paham, ya. Yesus membiarkan hal itu terjadi, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu enggak pergi juga?
Dan salah seorang murid Petrus berkata, "Ya Tuhan, kepada siapa saya harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ya. Ini adalah perkataan seseorang yang sudah bertumbuh, imannya sudah berkembang, ya, sudah semakin dalam mengenali Yesus. Dan keyakinan itulah yang membawa Petrus semakin mengenal pribadi Yesus, ya. Dan saudara-saudara yang terkasih, perjalanan hidup adalah sebuah proses, ya. Mengenali Yesus adalah sebuah proses juga. Itu adalah perjalanan iman kita masing-masing. Kadang-kadang ada keyakinan, kadang-kadang ada keraguan. Tetapi Tuhan membiarkan semua itu terjadi supaya apa? Supaya kita terus mencarinya, terus mendalami pengalaman-pengalaman akan Tuhan. Dan semoga rahmat kebangkitan membuat hati kita semakin terbuka, ya, terbuka mengenali jalan Tuhan di dalam hidup kita, dan semoga iman kita semakin matang, ya. Karena apa? Karena pergulatan yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita periksa batin kita. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.